Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya kelas 10-8. Bagaimana kabarnya, sehat semua? Alhamdulillah sehat. Oke, hari ini alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Kita bisa bertemu kembali, diberikan kesehatan untuk bertemu dalam pelajaran apa hari ini? Sejarah ya, untuk kelas 10 atau fase E, khususnya di kelas 10-8. Citra senang banget nih bisa ketemu lagi sama kelas 10-8, dan mudah-mudahan semuanya hari ini dalam keadaan yang sehat ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa supaya berbagai macam kegiatan pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan tanpa ada hambatan. Silakan Bulan sebagai ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Sebelum pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bulan sudah memimpin kegiatan berdoa. Oke, selanjutnya sekarang Bu Citra mau absen dulu ya. Saya absen dulu. Yang tidak masuk pada hari ini siapa ya? Adrian dan Naina. Ada keterangan nggak? Naina sebentar, 10. Adrian kenapa? Adrian sakit ya? Terus Naina? Naina sakit juga. Ya, kita doakan sama-sama ya. Mudah-mudahan Adrian dan juga Naina segera diberikan kesembuhan dan bisa bersekolah kembali seperti biasanya. Amin. Oke, sebelum lanjut kita masuk ke dalam pembelajaran. Kalian udah siap belum belajar sejarah hari ini? Siap, Bu. Udah siap nih. Kalau sudah siap, coba dilihat dulu sekelilingnya. Mungkin ada sampah-sampah yang tertinggal, atau bajunya masih berantakan, tadi sisa istirahat. Nah, coba diperhatikan dulu. Karena kalau sudah siap artinya benar-benar dalam kondisi yang siap. Tidak ada sampah? Berarti kelas 10-8 adalah kelas yang mencintai kebersihan. Hebat. Oke. Alhamdulillah kalau tidak ada sampah, tidak ada kotoran-kotoran yang mengganggu kenyamanan belajar kita pada hari ini. Nah, tadi sudah saya absen. Nah, kemudian selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang apa? Ini yang akan kita pelajari, yaitu adalah teori nenek moyang bangsa Indonesia. Ya, teori nenek moyang bangsa Indonesia. Minggu lalu atau pertemuan yang sebelumnya kita belajar tentang apa sih? Ini, yaitu tentang apa? Penelitian sejarah. Nah, kalau kalian lihat di gambarnya ya, ada orang-orang yang melakukan penelitian. Nah, itu namanya penelitian sejarah. Ada langkah-langkahnya ya. Langkah-langkah yang kita lakukan dalam penelitian sejarah. Apa saja kemarin langkahnya dalam penelitian sejarah? Mulai dari menentukan topik, terus apa lagi? Heuristik, betul. Verifikasi, kemudian interpretasi, kemudian historiografi. Itu adalah langkah-langkah penelitian sejarah yang sudah kita lakukan di pertemuan yang sebelumnya. Nah, hari ini kaitannya setelah kita melakukan penelitian sejarah, mungkin salah satu tema yang bisa kita ambil diantaranya adalah tentang asal-usul dari nenek moyang bangsa Indonesia. Oke, sebelum lanjut lagi ke materi, supaya kita lebih semangat, membakar semangat dari kelas 10-8. Kalau saya bilang 10-8, kalian bilang jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Gitu. Bisa ya? Bisa nggak? Kebetulan hari ini 10 November, yaitu hari apa? Pahlawan. Maka kita sebagai bangsa yang besar, bangsa Indonesia, adalah bangsa yang tidak boleh untuk melupakan sejarah, terutama adalah peranan dari para pahlawan ya. Jadi kalau saya bilang 10-8, kalian bilang jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Saya. Oke, kita mulai. 10-8. Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah.
kompetensi dasar, nah kita punya capaian pembelajaran. Artinya adalah, makanya saya cantumkan di situ ada gambar siapa? Ya, dia lagi terbang mau mencapai sesuatu gitu ya. Jadi capaian pembelajaran adalah materi-materi yang harus kalian capai selama satu fase. Jadi tujuan pembelajarannya pada hari ini diantaranya, coba Daniel, dibaca Niel, yang bagian pertama Niel. Melalui pengamatan video, membaca bahan ajar dan berdiskusi dengan kelompok, memperlirik, mampu menganalisis teori-teori asal-usul dan nilai bangsa Indonesia dengan benar. iya, oke. Aturan pembelajaran. Nah, di dalam pembelajaran kita punya aturan yang harus kita patuhi dan kita laksanakan. Ini aturannya saya yang membuat sebagai pendidik atau sebagai guru dan kalian yang melaksanakan. Aturan yang pertama, coba siapa yang membacakan? Christian, boleh silakan dibacakan. Aturan pertama ini ada kehadiran. Iya. Siswa hadir 15 menit sebelum waktu pembelajaran. Hadir 15 menit sebelum waktu pembelajaran. Artinya kalian tidak boleh terlambat ya. Sebelum saya datang ke dalam kelas, kalian sudah ada di dalam kelas. Angel, coba yang gadget gimana, Angel? Yang kedua, gadget. Siswa menggunakan gadget dan handphone hanya untuk kegiatan pembelajaran dengan arahan dari guru. Iya, siswa menggunakan gadget atau handphone hanya untuk kegiatan pembelajaran dan sesuai dengan arahan dari guru. Jadi kalau saya bilang silakan gunakan handphonenya, nanti boleh digunakan handphonenya ya. Kalau tidak diarahkan untuk tidak menggunakan handphone, maka handphonenya disimpan dulu. Oke, terus tugas yaitu adalah menyelesaikan secara tepat waktu. Pentingnya pembelajaran hari ini. Tadi kita mau belajar tentang apa materinya? Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, kita kan kalau belajar itu harus bermakna dong ya. Nah, salah satunya adalah ketika kita sudah mengetahui tentang teori nenek moyang, maka kita akan mengetahui, oh ternyata asal-usulnya nenek moyang bangsa Indonesia itu seperti ini. Nah, itu yang kemudian memunculkan rasa apa? Menghargai, rasa menghormati satu sama lain. Karena Indonesia itu kan terdiri dari berbagai macam suku bangsa, ras, dan juga agama. Jadi kita harus. Nah, ini ada sebuah kalimat motivasi. Sebuah kalimat motivasi yang disampaikan oleh siapa? Kenal nggak? Tokoh di depan. Iya, siapa? Abdurrahman Wahid. Betul, tepuk tangan dulu dong. Beliau adalah siapa? Beliau adalah Presiden Republik Indonesia. Pernah menjadi Presiden Republik Indonesia, atau biasa sapaannya adalah Bapak Gus Dur. Betul, dan Bapak Gus Dur ada sebuah kalimat motivasi yang berkaitan dengan teori nenek moyang yang kita pelajari hari ini, yaitu adalah tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah menanyakan apa agamamu. Itu. Nah, ini pendukung pembelajaran kita pada hari ini ya. Pertama, kita akan melihat model pembelajaran. Model pembelajarannya itu adalah PJBL atau apa namanya? Project Based Learning. Project. Ini link materi pembelajaran. Jadi nanti kalian tinggal masuk ke dalam Google Classroom ini, sudah ada khusus kelas 48 dan di dalamnya ada materi tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, gitu ya. Jadi kalian tinggal masuk saja. Oke, sekarang ada asesmen diagnostik nih. Karena kalau kurikulum merdeka itu kita harus melakukan yang namanya asesmen diagnostik sebagai pemetaan awal tentang kompetensi awal yang dimiliki oleh kelas 28. Jadi saya akan memberikan 5 soal pretest tentang teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nanti akan disimak dengan baik. Maka kalau bertanya dari mana asal-usul bangsa berasal, apakah dari wilayah Indonesia atau dari wilayah luar? Apakah asal-usul nenek moyang bangsa berasal dari banyak bangsa di dunia? Untuk menjawab pertanyaan itu, paling tidak kita perlu membedah 4 teori mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Apa aja sih teori-teorinya? Yang pertama, teori Yunan. Perlu kalian catat garis, Yunan berbeda dengan Yunania. Yunan merupakan wilayah di Cina bagian selatan. Jadi jangan sampai salah guys. Menurut teori Yunan, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan. Wilayah ini diduga merupakan asal-usul manusia modern di Asia Tenggara. Oke,
bisa jabarkan. Ada berapa teorinya? Ada 4. Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, Irfan, silakan. Apa aja teorinya? Teori Yunan, Teori Yunan, teori Nusantara, teori of Taiwan, teori Lot of Taiwan, teori of Amerika, teori Lot of Afrika. Tepuk tangan dong buat Irfan. Nah, sekarang kita akan bekerja di dalam kelompok. Seperti yang tadi saya bilang, hari ini kita adalah apa? PJBL, Project Based Learning. Jadi kalian harus bekerja di dalam kelompok untuk menerapkan kolaborasi. Jadi kalian menerapkan atau mengimplementasikan kemampuan untuk bekerja sama di dalam kelompok. Nah, kelompoknya, kelompok 1 itu ada Aziza, Dava, Hana, Jeremy, Laura, Muni, dan Rafael. Kemudian kelompok 2 ada Bulan, Daniel, Gina, Rizka, Rehana, Rizky. Kelompok 3 ada Ahmad, Desti, Kalila, Irfan, Naina, Rahel, dan Triana. Kelompok 4 ada Angel, Christian, Keisha, Zidan, Raya, dan Suci. Kelompok 5 atau kelompok terakhir ada Andrea, Debbie, Keisha, Lupita, Bilal, Nesha, dan juga Rafeva. Nah, sekarang silakan waktunya kalian bekerja di dalam kelompok, tapi tunggu dulu sebentar. Jangan pindah dulu, nanti saya atur. Kelompok 1 ada di bagian sebelah sana, kemudian kelompok 2 di belakangnya, kemudian kelompok 3 nanti di sebelah sini, kelompok 4 dan kelompok 5 di belakang. Jadi di bagian tengah boleh deh kelompok 3. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Paham? Nah, ini ada LKPD yang harus kalian kerjakan bersama di dalam kelompok. Jadi selain kalian membuat produk, tadi apa produknya? Membuat infografis. Nanti di infografisnya itu kalian buat menggunakan Canva, kemudian dituliskan di LKPD-nya, nanti dipresentasikan hasil kaitannya bagaimana kalian membuat dari tema proyeknya, kemudian dari waktu pelaksanaan proyeknya kalian berapa lama, langkah-langkahnya, dan sebagainya. Ya, jadi nanti akan ada dipresentasikan ya. Oke, sekarang silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing di depan. Saya akan membagikan LKPD-nya ya. Oke? Ya. Dituliskan nama kelompoknya. Di kelompok 2. Kelompok 2. Seperti apa? Nah, nanti perhatikan dulu kelompok 1, dengarkan. Nanti Bu Citra akan keliling untuk melihat dan melakukan penilaian. Karena penilaian hari ini bukan hanya penilaian secara individu, tapi juga penilaian secara kelompok. Silakan dilaksanakan, silakan dikerjakan.
kelompok 5. Nah, kita akan melihat presentasi yang akan disampaikan. Nanti teman-teman lain tolong memberikan tanggapan ya. Nah, terakhir baru nanti Bu Citra juga akan memberikan tanggapan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari program kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang infografis yang sudah kami buat sebelumnya. Pertama-tama di slide pertama ini isinya merupakan perkenalan anggota. Yang pertama ada Bulan Kaisarani, Daniel Praitno, Rizka Karalia, Gina Yomanda Fitria, Emrekan, Nanda Sagita Putri, dan Rizky Morantes. Lalu ini untuk set keduanya, isinya itu ada tentang teori Yunan sama teori Nusantara. Jadi kita membandingkan teori Yunan dan teori Nusantara. Untuk template ini kita pakai template ini kenapa? Karena waktu itu kita jadi tadi kita template itu kita buat pilih, habis itu template kita buat terbanyak itu kita pilih template lagi. Selain itu untuk template juga ini kita lebih ke cari referensi dibanding pakai template. Kita cari referensi tentang warna, tentang elemen-elemen, tapi kita lebih banyak create-nya sendiri. Terus untuk waktu pengerjaannya ini sekitar 30 menit. Terus untuk elemen-elemennya juga itu kita berusaha menyesuaikan dengan pelajaran sejarah. Ada seperti kandi, terus ada peta, ada dan juga yang lain-lain yang kita berusaha menyesuaikan. Oke, tangan dulu buat kita dengar tanggapannya dulu ya. Yang kedua ya, tadi kelompok 5 sudah memberikan tanggapan. Nah, sekarang coba kelompok 3. Siapa yang ingin memberikan tanggapan dari kelompok 3? Ya, satu orang aja. Ya, Irfan. Kalau menurut saya kurangnya nggak ada, Bu. Kurangnya tidak ada? Iya. Oh, bagus berarti. Karena tulisannya perfect dan kalau dari temanya juga masuk, Bu. Karena lebih ke sejarah, di situ ada kayak pendidikan, ada kayak yang lain-lain gitu, Bu. Karena emang keren sih menurut saya. Udah bagus berarti ya, udah perfect tuh. Dari belakang juga tulisannya kelihatan jelas. Sudah jelas ya. Oke, terima kasih Irfan. Nah, sekarang giliran saya ya. Saya mau memberikan tanggapan. Boleh dikasih. Ya, kita bicara mengenai kekurangan dulu ya, karena setiap sesuatu mungkin walaupun sedikit ada kekurangan yang untuk perbaikan ya, sebagai evaluasi. Semoga selanjutnya ketika kalian membuat infografis akan jauh lebih baik gitu ya. Bisa berikan kritik itu nggak apa-apa kelompok 2 ya. Oke, kritiknya kurang lebih hampir sama seperti kelompok 1. Mungkin itu tadi kalian masih kebingungan untuk mencantumkan apa sih yang harus dicantumkan infonya, sebanyak apa sih kata-katanya. Mungkin itu yang masih jadi kebingungan kalian. Nah, jadi di dalam infografis ini kalau menurut saya sama seperti kelompok 1. Materi yang disampaikan atau yang dimunculkan itu masih terlalu banyak ya. Jadi terlihatnya masih hanya berupa tulisan. Sedangkan biasanya infografis yang menarik itu adalah yang paling banyak gambarnya, memunculkan gambar atau kayak simbol-simbol. Nah, kemudian kelebihannya, benar yang tadi dikatakan oleh kelompok 3, banyak elemen-elemen. Itu kan di Canva kan kita bisa masukin elemen-elemen ya. Nah, elemen-elemen yang dimasukkan itu sesuai dengan pelajarannya. Sesuai dengan pelajaran itu adalah sejarah. Maksudkan tadi ada jejak kaki yang melambangkan tentang sejarah, ada peta, ada arsip, ada candi. Itu semua sudah tercover di dalam elemen-elemen tersebut. Jadi selebihnya sama seperti kelompok 1, kekurangannya, kelebihannya itu dari elemen-elemennya. Oke, terima kasih kelompok 2. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 dan juga kelompok 3. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, saya ingin tanya di kelas 8, kira-kira kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini apa ya? Ada yang ingin memberikan kesimpulannya? Irfan, silakan. Ya, baik, saya sudah akan menjelaskan tentang kesimpulannya, yang mana keberagaman keberagaman bangsa Indonesia itu berasal dari berbagai macam teori, yang mana berasal dari pembelajaran nenek moyang masuk ke bangsa Indonesia itu dari beberapa jalur. Misalkan dari 4 teori, yaitu teori Yunan, teori Nusantara, teori Taiwan, dan teori Afrika. Yang mana teori Yunan menjelaskan bahwa bangsa Indonesia itu berasal dari negara Yunan.
atau biasa disebut negara bagian dari Cina. Kalau buat teori Nusantara itu negara bangsa Indonesia itu berasal dari wilayah itu sendiri. Kalau buat Out of Taiwan itu menyatakan bahwa bangsa Indonesia itu berasal dari bangsa Taiwan tuh. Kalau Out of Afrika itu menjelaskan bahwa bangsa Indonesia itu berasal dari bangsa Afrika. Yang mana kita sebagai generasi Z atau generasi milenial harusnya kita mengetahui informasi tersebut agar kita lebih memahami dan kita juga mengetahui perbedaan dan menghormati perbedaan sesama lain. Baik Bu, tadi sebelum Bentar ya, untuk post test kita lihat post testnya. Perhatikan kembali di depan, lihat ada refleksi pembelajaran. Refleksi pembelajaran maksudnya adalah ada beberapa pertanyaan untuk kita merefleksi pembelajaran hari ini yang terjadi seperti apa. Senang nggak pelajaran hari ini? Nah, kemudian materinya paham nggak? Kan ini kan subjektif ya. Kalian belum tentu paham, tapi ternyata sebenarnya nggak paham. Supaya lebih objektif, nanti kalian tuliskan jawabannya di classroom, ya. Oke, tuliskan jawabannya di classroom masing-masing. Oke, pembelajaran kita hari ini alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih perhatiannya dan juga kerjasamanya dari kelas 10-8. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, silakan salah satu siapa yang memimpin untuk berdoa. Tadi kan sudah dipimpin bulan, silakan dipimpin oleh Irfan. Silakan Irfan. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan pelajaran secara ini, agar anak-anak ini berdoa, terus keyakinan dan percaya masing-masing. Doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, jangan beranjak dulu sebentar. Oke, dengarkan dulu. Walaupun kita berdoa, sabar ya, sebentar ya. Nah, untuk materi minggu depan, jangan lupa persiapan untuk PAS. PAS tanggal berapa? 21. Belajar yang baik dan minggu depan sebelum PAS kita akan mempelajari tentang apa ini? Ayo, apa dari gambarnya? Manusia purba atau manusia masa